Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Estefani, NPM 210301038, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Suwardi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat PPT tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi hasanah pemikiran ekonomi dunia pada masa di mana barat masih dalam kegelapan atau derajat kegai. Pada masa tersebut, dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi dimulai dari zaman Nabi Adam hingga detik ini. Meskipun dari zaman ke zaman mengalami perkembangan, setiap manusia mencari cara untuk mengembangkan proses ekonomi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tidak terlepas dari itu, Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada saat ini. Setelah wafatnya Rasulullah, pejuang dalam mengembangkan Islam dilanjutkan oleh hulufah yang memimpin umat muslim. Beberapa hulufah yang terpilih ini mempunyai cara yang berbeda-beda dalam masa kepemimpinannya karena kondisi dan situasi yang dilalui juga berbeda. Yang pertama yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah SAW 11-13 Hijriah atau 631-635 Masehi. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal. 2,5 dirham setiap harinya ditambah dengan daging domba dan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain 6.000 dirham per tahun. Namun demikian berbeda saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan, kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian tanah yang dimiliki untuk negara. Beliau sangat akurat dalam perhitungan dan pengumpulan zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Pembagian sama rata antara sahabat yang baru masuk Islam terlebih dahulu maupun yang belakangan, baik pria maupun wanita. Beliau juga membagikan sebagian tanah taklukan dan sebagian yang lain tetap menjadi milik negara, dan juga mengambil alih tanah orang-orang murtad untuk kepentingan umat Islam. Ketika beliau wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara, karena memang harta yang sudah dikumpulkan secara langsung dibagikan sehingga tidak ada penumpukan harta di Baitul Mal. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam. Yang pertama yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, menerapkan konsep balanced budget policy pada Baitul Mal. Yang ketiga, Abu Bakar terkenal dengan keakurat dan ketelitian dalam mengolah dan menghitung zakat. Yang keempat itu secara individu, Abu Bakar adalah orang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kelima yaitu mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Yang kedua yaitu masa kekhalifahan Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Umar bin Khattab memerintahkan hanya selama 10 tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keahlian dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin, yang pertama yaitu dalam kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara di samping urusan pemerintah. Beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar. Yang pertama yaitu negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. Yang kedua yaitu negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Yang ketiga yaitu negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Yang kedua yaitu unsur-unsur kebijakan fix
fiskal, yaitu baitul mal, kepemimpinan tanah, zakat, usar atau zakat dari pertanian termasuk buah-buahan. Yang kelima yaitu sodako untuk non-muslim. Yang keenam yaitu koin. Yang ketujuh yaitu klarifikasi pendapatan negara. Dan yang delapan adalah pengeluaran. Yang ketiga itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama kekhalifahan beliau. Dalam sejarah pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya, yang terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi umat Islam. Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit sejalannya dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat jizyah dan juga rampasan perangan semakin besar. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazani Kerman, dan Sistan ditaklukkannya. Untuk penataan baru, kebijakan Umar bin Khattab diikuti. Tidak lama kemudian, Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Lalu tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan beliau diantaranya itu yang pertama pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. Yang keempat yaitu membangun gedung pengadilan pengguna penegakan hukum. Yang keempat yaitu pada masa kekhalifahan Ali bin Thalib 35 sampai 45 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat pada posisi sebelumnya. Antara lain memecat beberapa pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan, membagikan tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan tunjangan kepada muslim berupa tunjangan yang diambil dari Baitul Mal, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepemimpinan umat serta memindah pusat pemerintahan ke Kufan dan Madinah. Menurut sebuah riwayat, beliau secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, beliau memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang-orang yang dekat di sekitar Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah dari orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslim. Kebijakan yang dilakukan selama 6 tahun kepemimpinannya yaitu pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan uang cadangan. Yang kedua yaitu pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang keempat itu adanya kebijakan pengetatan anggaran. Yang ketiga, yang keempat yaitu dan hal yang sangat monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pembuatan PowerPoint. Saya ucapkan terima kasih
yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.